Di tengah pedesaan yang tenang di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, tersembunyi situs-situs makam kuno yang tak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga menyimpan jejak-jejak penting peradaban leluhur. Di bawah rindangnya pepohonan dan sunyinya tanah makam, terdapat batu-batu dakon yang terpahat alami pada bongkahan andesit. Sekilas tampak seperti mainan, namun bagi para ahli arkeologi dan budaya, batu dakon adalah bukti bahwa tempat ini dahulu pernah digunakan sebagai media ritual atau sarana spiritual. Di sudut lain, berdiri kokoh namun mulai ditelan lumut, sebuah batu yoni, peninggalan zaman Hindu yang melambangkan kesuburan dan kekuatan idu bumi. Keberadaan yoni ini menandakan bahwa wilayah Kutorejo pernah menjadi bagian dari jalur spiritual penting di era kerajaan kuno. Bisa jadi, ini adalah sisa dari bangunan suci atau pertirtaan yang digunakan oleh para pendeta zaman Majapahit, atau bahkan lebih tua dari itu. Yang tak kalah menarik, di beberapa lokasi pemakaman tua ditemukan prasasti batu besar. Walau kini telah aus dimakan usia, bentuk dan letaknya menunjukkan bahwa batu ini pernah memuat tulisan atau pahatan penting, entah berupa mantra, peraturan, atau penanda wilayah kekuasaan. Sayangnya banyak dari peninggalan ini belum terdokumentasi dengan baik. Sebagian besar masyarakat sekitar belum menyadari nilai sejarahnya. Batu dakon dianggap hanya sebagai batu aneh, yoni dianggap batu biasa, dan prasasti hanya dilihat sebagai batu tua tanpa makna. Padahal, jika diteliti lebih dalam, makam-makam ini bisa menjadi kunci untuk membuka babak sejarah baru Mojokerto, khususnya jalur spiritual antara Gunung Penanggungan, Gunung Welirang, dan kawasan hilir kerajaan Majapahit. Kutorejo bukan sekedar kecamatan kecil di Mojokerto. Ia adalah penjaga senyap warisan leluhur, tempat di mana sakralitas masa lalu masih bernafas di antara batu-batu tua dan tanah sunyi. Kini, tanggung jawab ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan situs-situs ini hilang di telan waktu? Atau justru kita bangkit, mendokumentasikan, menjaga, dan mewariskannya kepada generasi mendatang? Mari telusuri, pelajari, dan lestarikan jejak leluhur di Kutorejo bersama admin Mojokerto TV. Sebab dari batu yang diam, sejarah kita bersuara. Rahayu, ketemu lagi dengan admin Mojokerto TV ya. Kali ini admin sudah berada di sebuah area makam ya, yang dimana kali ini teman-teman ya, di sini di belakang saya adalah sebuah pohon yang cukup, sebetulnya saya merinding ya, tapi pohon ini sangat fenomenal. Karena apa? Pohon ini dulunya sudah hampir off, sudah hampir mati karena dibakar ya. Ini sudah tidak ada pohon, tidak ada daun, tidak ada apa-apa, sudah tinggal batang pohonnya saja karena ini terbakar. Sisa-sisa pembakarannya masih ada, ini yang hitam ini, tapi sekarang sudah tertutup lagi dengan akar-akar dari pohon beringin ini ya. Kenapa admin sampai di sini teman-teman? Karena ketika admin melihat ya, wow, di sini cukup sangat luar biasa, masih di daerah Kutorejo. Tidak habis-habisnya sebuah makam di Kutorejo, sebuah punden yang ada di Kutorejo masih sangat banyak menyimpan berbagai bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti peninggalan leluhur kita yang mungkin kurang terawat, dianggap seperti batu biasa. Dan sangat miris lagi teman-teman, nanti kita akan melihat juga seperti apa sih perlakuan kita terhadap barang-barang peninggalan leluhur ya. Tidak tahu artinya seperti apa. Kita akan menelusuri jejak-jejak leluhur yang ada di makam desa Sambisari ya, Kecamatan Kutorejo. Ikuti admin Mojokerto TV.
Oke teman-teman ya, kita akan memeriksa, kita akan melihat seberapa banyak bukti-bukti peninggalan leluhur yang ada di makam ini ya. Selalu saja banyak sekali ya teman-teman. Entahlah alasannya seperti apa. Bahwasanya memang di sini teman-teman itu bukti ya, hampir keseluruhan di Kutorejo ini, makam-makam yang ada di sini itu meninggalkan jejak peradaban leluhur ya, dari bata merah kuno, terus dari batu andesit yang masih tampak, dan tidak jarang juga teman-teman kita melihat sebuah prasasti sampai ke Linggayoni ya. Itu entah memang sengaja dikumpulkan, entah memang di sini ada sebuah bangunan suci, bangunan candi yang ada di bawah makam, kita juga belum tahu ya. Seperti di depan kita ini teman-teman, ini ada batu bata merah kuno yang sangat besar juga, yang dibuat kejing atau batas dari kuburan ya. Di balik itu, di sini batanya tidak kalah besarnya ya teman-teman. Entah ini makam siapa. Di sini juga terdapat sebuah batu lumpang. Nah, batu lumpang ini teman-teman ada juga yang mengartikan, bukan batu lumpang ya, batu dakon. Banyak sekali juga yang mengartikan batu ini adalah batu penanggalan suhu atau cuaca ketika waktunya panen, ketika musim kemarau atau seperti apa. Batu inilah yang dibuat sebagai penanggalannya atau sebagai pertanda alat gitu ya, seperti itu. Dan di sini ini ada batu juga yang sangat besar. Ini seperti prasasti, tetapi ketika kami lihat ternyata di dalamnya sudah polos ya, hanya batu andesit. Nah, inilah teman-teman bukti masih ada peninggalan di sini. Kita akan lanjut ya, cari lagi. Sana tumpukan-tumpukan bata ya. Jadi sangat mustahil sekali di sebuah area makam banyak sekali tumpukan bata merah yang sangat tebal. Dan di sini teman-teman ya, kita melihat ada batu andesit ya, yang mungkin ini sudah diukir ulang. Kita lihat ke sana. Dan di depannya ini yang sangat mengejutkan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kami duga teman-teman di depan kita ini adalah batu prasasti ya, yang sudah aus. Karena memang ini makam inilah ya, ini makam pendiri atau sing babat alas dusun Sambisari Kutorejo ya. Seperti ini, dan ini sangat besar sekali bata merahnya ya. Nah, ini sangat utuh, ini juga utuh. Kita akan lihat dari papan itunya ya. Nah, ini sing babat alas dusun Sambisari Eyang Buyut Raden Arya Jaya Winoto, keturunan kerajaan Mataram. Nah, inilah keturunan kerajaan Mataram. Di belakangnya teman-teman, ini sebetulnya juga diduga ya, ini batu prasasti yang cukup lebar ya, seperti ini, yang di situ sudah dicengkram oleh akar pohon. Entah di baliknya teman-teman ya, apakah masih ada tulisannya. Kalau yang di sini sudah polos, sudah aus ya, sangat disayangkan ya. Sini kita coba lihat dari sana ya. Dinding, ayu Mbak, ayu. Nah, ini teman-teman ya,
batunya itu dari sana itu sampai ujung sini. Ini sekitar kurang lebih 1,5 meter, bisa lebih ya teman-teman. Nah ini biasanya ada sebuah tulisan atau prasasti seperti itu. Kita akan coba lagi ada apa saja ya. Kenapa ya di Kutorjo ini, Kutorjo, Jiu, Delanggu, Pacet, banyak sekali di area-area makam. Nah seperti yang kita lihat ini sebetulnya teman-teman ya, ini sebetulnya juga batu andesit yang tertanam, masih kelihatan kotak seperti ini. Cukup terik ya. Duh, yang ini teman-teman ya, inilah akhirnya ada juga ya batu yoninya yang sudah dipecah dan dibagi menjadi dua. Kita lihat lebih detail. Nah, ini teman-teman masih sangat utuh ya. Nah, pecahan di sini itu ditanam di sana di sebagai apa namanya, sebagai kakinya, dan ini kepalanya. Hancur ya, ada batu yoni yang hancur, yang atau memang sengaja dihancurkan dan dipisah seperti ini. Nah kita ini ada tulisannya teman-teman ya. Ini ada tulisannya Mbah Mulyo Jatilowo. Ini tanggal 5 September 2010. Ini masih baru ternyata. Ya, masih baru tapi memakai batu nisan lingga atau yoni yang dibuat batu nisannya seperti ini. Wow. Ini yang ternyata sebetulnya ya, kalau kita paham ini tidak patut ya, tapi entahlah, mungkin kepercayaan ya, kita juga nggak paham. Sangat disayangkan teman-teman ya, bisa-bisanya ini patahannya. Kalau sudah seperti ini, hancur seperti ini, terus bagaimana ini? Ayo mbak, apa dipikir, apa dikira ini tidak ada makna? Apa dipikir ini banyak batu biasa seperti batu kali? Ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Ini juga sangat jelas sekali. Tebaran bata merah itu hampir di seluruh makam itu ada, dan tidak banyak yang dibuat untuk kijing atau list batas dari kuburan. Ini fenomena yang sangat miris ya. Oke teman-teman, kita akan mencari lagi. Kita lihat sekali lagi ya, semoga video ini bisa ditangkap atau dilihat sama pemerintah. Itu bata merah ya, bata merah banyak sekali. Sana ya juga bertebaran seperti itu. Dan fenomena dari pohon yang ada di sini cukup luar biasa ya sebetulnya. Jadi kita tidak tahu ini sebetulnya tempat apa dulunya yang sekarang dipakai untuk
area atau tempat pemakaman umum. Oke ya, saya rasa cukup karena memang hawanya sangat terik ya. Ikuti terus perjalanan dari Mojokerto TV yang akan terus mencari di pemakaman umum atau di punden di daerah Kutorejo dan sekitarnya. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan perjalanan.